Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil wawancara saya terkait kunjungan di konservasi penyu di Pasir Jamba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yesi Andrisa Fitri, bisa dipanggil Yesi dengan NIM 1923-998 dari jurusan Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu konservasi, what is sea turtle conservation, sejarah dari sea turtle camp di Pasir Jamba, tipe-tipe dari penyu, aktivitas yang ada di konservasi penyu di Pasir Jamba, habitat dari penyu itu sendiri, fasilitas yang tersedia di konservasi penyu Pasir Jamba, dan pengelolaan konservasi itu sendiri. Dan ada beberapa foto saat kunjungan ke konservasi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas what is sea turtle conservation. Apa itu konservasi penyu di Pasir Jamba? Conservasi turtle conservation is a program that is carried out to save turtle for extinction and protect their ecosystem. Konservasi merupakan sebuah program yang dilakukan untuk menyelamatkan penyu-penyu dari kepunahan serta menjaga ekosistemnya. Aktivitas dari konservasi penyu ini dapat menjadi aktivitas pembelajaran kepada para pelajar yang ingin belajar mengenai penyu. Selain itu, aktivitas dari konservasi penyu seperti penelitian, monitoring, pemindahan telur ke tempat peneluran semi alami, dan pemberian makan penyu. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dari konservasi penyu di Pasir Jamba. Konservasi penyu di Pasir Jamba ini didirikan pada tahun 2014 oleh Pati Hariyose, yaitu seorang pemuda dari komunitas Pokdawas, Sumatera. Konservasi ini didirikan karena pantai Pasir Jamba ini merupakan pantai yang adanya pendaratan penyu untuk bertelur. Namun, sebelumnya masyarakat di sini belum mengetahui bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Konservasi ini merupakan konservasi milik pribadi. Karena masyarakat di sini belum mengetahui bahwa penyu tersebut merupakan hewan yang dilindungi, maka Pati Hariyose bersama teman-teman mendirikan sebuah konservasi atau sebuah konservasi, dan pada awal tahun 2014 ini Pati Hariyose mencoba untuk mengajak masyarakat serta mengedukasi masyarakat tersebut bahwa penyu tersebut merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sebelum diadakannya konservasi penyu di Pasir Jamba ini, masyarakat sekitar hampir setiap malam berburu telur penyu. Namun saat sekarang ini, setelah diberi edukasi, setelah disosialisasikan kepada masyarakat, nah masyarakat telah sadar bahwa penyu merupakan hewan yang harus dilindungi dan berperan penting dalam ekosistem alam, khususnya ekosistem laut ya. Nah, masyarakat Pasir Jamba apabila menemukan telur-telur penyu, maka mereka menyerahkan kepada konservasi, dan telur-telur penyu tersebut akan dibayar atau diapresiasi seharga 2.000 per telurnya. Nah, Pati Hariyose ini sendiri memiliki 3 konservasi penyu. Yang pertama di Pasir Jamba, yang kedua ada di Bengkulu, dan ada di Sumatera Utara. Pati Hariyose ini pernah habis-habisan dalam mengelola konservasi penyu ini. Dia pernah menjual barang-barang pribadinya untuk biaya pengelolaan konservasi penyu ini. Konservasi dari penyu ini yaitu kegiatannya hanya
membantu menyelamatkan telur-telur penyu, mengeraminya, dan apabila telah menetas, penyu-penyu tersebut dilepaskan ke pantai kembali. Jadi tidak ada penyu yang dikurung dalam konservasi penyu pasir jambak ini. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penyu. Jenis-jenis penyu yang ada di Sumatera Barat ini ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama yaitu penyu belimbing. Penyu belimbing merupakan salah satu penyu yang dapat ditemukan di Indonesia. Penyu belimbing ini memiliki ukuran yang besar. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya sebagai penyu raksasa, penyu katong, atau mabo. Ukuran dari penyu ini dapat mencapai hingga dengan berat 500 kg. Penyu belimbing ini memiliki kulit cangkang berwarna gelap dengan bintik-bintik putih. Karapas penyu belimbing ini bersifat lunak. Penyu belimbing ini dapat ditemukan di perairan Samudra Hindia, yaitu bagian selatan Sumatera dan selatan Jawa, di perairan Laut Cina Selatan, yaitu di Paloh, di perairan Samudra Pasifik, terutama di kawasan Kepala Burung Papua, serta di perairan Maluku, dan di Mentawai juga. Di pulau-pulau terpencil di Mentawai. Yang kedua yaitu Olive Ridley Sea Turtle, yaitu penyu lekang. Penyu lekang ini juga disebut dengan penyu abu-abu, penyu bibis, penyu sisik semu, penyu kembang, dan penyu selengkoroh. Nah, penyu ini tergolong ke dalam penyu kecil, yaitu dengan berat 31 hingga 43 kg dibanding dengan penyu belimbing tadi sangat kecil ya penyu lekang ini. Penyu lekang ini memiliki karapas berwarna hijau keabu-abuan dan tergolong sebagai hewan omnivora karena di samping dia bersifat vegetarian, dia juga memakan kepiting, gastropoda, cumi-cumi, ubur-ubur, dan udang-udang. Oleh karena itu, dia tergolong sebagai hewan omnivora. Yang ketiga yaitu penyu hijau. Penyu hijau merupakan penyu laut yang besar dan termasuk ke dalam keluarga Chelonidae. Hewan ini merupakan salah satunya spesies dalam golongan Chelonia, hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Namanya didapat dari lemaknya berwarna hijau yang terletak di bawah cangkang mereka. Jumlah penyu hijau semakin berkurang karena banyak diburu dan diambil pelindung tubuhnya atau karapasnya sebagai hiasan, telurnya sebagai sumber protein tinggi, dan juga dagingnya sebagai bahan makanan. Yang keempat yaitu penyu sisik. Penyu sisik ini pada umumnya memiliki tubuh yang tipis dan karapasnya ini sebagai pelindung, dan siripnya menyerupai lengan yang beradaptasi untuk berenang di samudra terbuka. Penyu sisik ini dapat berubah warna sesuai dengan temperatur air di lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan yang ada di Sea Turtle Camp. Yang pertama yaitu sosialisasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi masyarakat ini berupa memberikan edukasi atau penyadaran masyarakat bahwa penyu ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui hewan tersebut dilindungi, sekarang telah mengetahui dan sadar dan ikut andil dalam melindungi penyu-penyu tersebut. Yang kedua yaitu kegiatannya yaitu patroli malam. Patroliose bersama teman-temannya setiap malam tersebut melakukan patroli untuk mengecek penyu-penyu telur-telurnya atau ada penyu-penyu yang mengalami cedera atau semacamnya. Yang ketiga yaitu perawatan penyu-penyu. Apabila ditemukan penyu-penyu tersebut mengalami cedera, maka penyu-penyu tersebut akan dibawa ke rumah sakit hewan, kemudian dirawat dan dilepaskan kembali apabila telah
sehat. Yang keempat yaitu pengambilan telur. Kegiatan pembelian telur tidak boleh dilakukan sembarangan. Banyak masyarakat yang menyerahkan telur penyu tersebut dengan pembinaan teknik yang tidak bagus, sehingga telur-telur tersebut tidak menetas dengan sempurna. Yang kelima yaitu pengeraman telur penyu, dibuat di sebuah bak pasir dengan kedalaman kira-kira 60 cm dengan keadaan semi alami. Nah, di sana telur-telur penyu tersebut akan dierami selama 2 bulan. Nah, apabila telah menetas, dilakukan kegiatan pelepasan tuki dan bisa disaksikan oleh para pengunjung yang mengunjungi pantai Pasir Jambak. Selanjutnya yaitu habitat dari penyu. Menurut klasifikasi hewan, penyu termasuk sekelas dengan reptil. Jadi penyu akan bertelur di mana hewan ini ditetaskan. Penyu sisik biasanya bertelur di pantai yang berpasir dan berbatu-batu kerikil di bawah naungan pohon. Sedangkan penyu hijau, penyu lekang dan penyu belimbing biasanya bertelur di pantai yang lebar dan terbuka tanpa naungan pohon. Biasanya penyu-penyu ini lebih menyukai tempat yang sepi untuk bertelur. Sebagian besar spesies penyu dewasa ditemukan di perairan dangkal, pantai, teluk, laguna, dan muara. Beberapa juga menjelajahi ke laut lepas. Penyu remaja dari beberapa spesies dapat ditemukan di teluk dan muara serta di laut. Selanjutnya, fasilitas yang ada di Sea Turtle Camp. Fasilitas yang ada di Sea Turtle Camp ini yang pertama yaitu Turtle Hatching Sand Pool, yaitu kolam pasir untuk pengeraman telur-telur penyu. Yang kedua yaitu ada kantor kesekretariatan, pendopo sebagai pusat edukasi, sarana edukasi. Yang keempat ada toilet dan gazebo untuk kegiatan seni indoor. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan konservasi. Sea Turtle Camp Conservation is a privately owned conservation managed by Pati Hariyose and his friend. Konservasi Sea Turtle Camp ini dikelola oleh Pati Hariyose yang bersifat milik pribadi bersama teman-temannya. Biaya pengelolaan ini ditanggung dengan dana pribadi. Dari dulu dia pernah menjual barang-barang pribadinya untuk pengelolaan konservasi ini. Kemudian konservasi ini dibantu oleh Daihatsu. Untuk membantu biaya pengelolaan konservasi ini, Pak Hariyose bersama teman-temannya membuat sebuah kafe di depan konservasi yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung, dan biaya dari keuntungan dari kafe ini sebagian akan digunakan untuk biaya pengelolaan dari konservasi ini. Dan di sana juga dibuat sebuah akustik band ya. Di sana masyarakat bisa menyumbang dan biaya semangat itu dapat digunakan untuk biaya konservasi Sea Turtle Camp, konservasi penyu yang ada di Pasir Jambak. Kemudian di sini ada foto-foto saat mengunjungi konservasi penyu Pasir Jambak. Nah, ini ada penyu. Saat itu penyu tersebut sakit, kemudian mati setelah dibawa ke rumah sakit hewan. Nah, penyu tersebut kemudian diotopsi, dibedah perutnya. Sayangnya ditemukan plastik-plastik di perutnya. Nah, kemudian penyu tersebut diawetkan untuk sebagai sarana edukasi. Nah, ini ada beberapa foto saat saya bersama teman-teman mengunjungi konservasi penyu di Pasir Jambak. Demikianlah
presentasi mengenai laporan wawancara saya saat mengunjungi konservasi penyu di Pasir Jambak. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pada tanggal 5 Juni 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional atau Hari Lingkungan Hidup Dunia, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung yang ada di Pantai Pasir Jambak. Sekaligus kita melakukan pelepas liaran atau perilisan sejumlah 84 ekor anak penyu lekang atau tukik yang kebetulan menetas di fasilitas konservasi penyu kita Pantai Pasir Jambak, Jambak Sea Turtle Camp. Dan dalam kesempatan ini kita menghimbau, mengetuk kesadaran masyarakat untuk benar-benar kembali peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, minimal itu menjaga sampah di lingkungan masing-masing untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar lingkungan di mana kita tinggal. Nah, kita juga menghimbau kepada seluruh pengunjung yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan penyu agar tidak lagi mengkonsumsi telur penyu dan tidak lagi membeli produk-produk olahan yang terbuat dari karapas penyu.